Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, saya Haura Raja Zahra sebagai moderator. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan teman-teman saya yang nanti akan membersamai kita untuk presentasi. Di dalam presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai memahami insulin dan panduan lengkapnya. Dalam presentasi ini akan membahas secara mendalam tentang insulin, mulai dari pengertian, tujuan penggunaan, indikasi, jenis-jenis, hingga teknik pemberian dan edukasi untuk pasien. Baik, apa itu insulin? Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh sel beta di pankreas. Fungsi utamanya adalah mengatur kadar gula glukosa dalam darah dengan membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa sebagai sumber energi atau penyimpanannya dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Selain itu, insulin juga mempengaruhi metabolisme lemak dan protein, sehingga berperan penting dalam kesehatan metabolik secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke slide kedua yang akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Nilda Nurhalifah. Kepada Nilda Nurhalifah, kami persilakan. Tujuan dan indikasi penggunaan insulin. Tujuan utamanya mengontrol kadar glukosa darah, terutama pada penderita diabetes yang tubuhnya tidak mampu memproduksi insulin cukup atau mengalami resistensi insulin. Tujuannya adalah menstabilitaskan gula darah dan mencegah komplikasi hiperglikemia. Indikasi utamanya diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2. Jika tidak terkontrol, kondisi hiperglikemia akut atau KAD, SHH, hiperkalemia, penata laksanaan darurat, toksisitas obat tertentu, kalsium channel blocker, beta blocker. Jenis-jenis insulin berdasarkan waktu kerja. Memahami jenis-jenis insulin dan waktu kerjanya sangat penting untuk menyesuaikan terapi dan pencapaian kontrol glikemik yang optimal. Yang pertama ada rapid acting, onsetnya 10-30 menit, puncaknya 30-90 menit, durasinya 3-5 jam, digunakan sebelum makan. Yang kedua ada short acting, onsetnya 30-60 menit, puncaknya 2-3 jam, durasinya 6-8 jam, sering diberikan 30 menit sebelum makan. Terus yang ketiga ada intermediate acting. Onsetnya 1-2 jam, puncaknya 4-12 jam, durasinya 12-18 jam, efek basal sering dikombinasikan. Untuk yang keempat ada long acting, onsetnya 1-2 jam, puncaknya tidak disignifikan, durasinya 18-24 jam, kadar basalnya stabil sepanjang hari. Untuk yang kelima kombinasi atau premixid. Onset 30-60 menit, puncaknya big hesic. Puncaknya big hesic, durasinya 10-16 jam, kombinasinya prandial dan basal. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Eka Pusparini. Baik, selanjutnya mengenai waktu dan pola pemberian pada insulin. Kapan insulin diberikan? Insulin sebaiknya diberikan sesaat atau 20-30 menit sebelum makan, agar bekerja optimal saat glukosa dari makanan mulai masuk darah. Penyerapan tercepat terjadi di perut, diikuti lengan atas, paha, dan bokong. Jadwal umum dan penyesuaian dosis. Jadwal bervariasi 1 kali, 2 kali, basal, bolus. Penyesuaian dosis dilakukan berdasarkan monitoring glukosa rutin, pramakan, pasca makan, atau puasa. Dosis dapat dinaikkan atau dikurangi sesuai target
glukosa. Selanjutnya ada rute dan lokasi pemberian insulin. Rute pemberiannya, rute paling umum adalah subkutan atau di bawah kulit untuk insulin basal dan bolus. Dalam kondisi darurat seperti ketoasidosis diabetik, insulin dapat diberikan secara intravena atau melewati infus oleh tenaga medis. Lokasi penyuntikan yang pertama ada di perut, penyerapan tercepat ideal untuk insulin bolus makan. Yang kedua ada di paha bagian luar. Penyerapan sedang untuk basal atau bolus. Yang ketiga ada lengan atas atau belakang atas, penyerapan sedang. Yang terakhir ada di bokong atau upper outer buttock. Penyerapan paling lambat cocok untuk insulin basal. Akan dibahas oleh Doni Alifadiar. Kepadanya dipersilahkan. Metode pemberian insulin yaitu vial, pena, dan pompa. Yang pertama, insulin vial, metode tradisional, biaya lebih murah, fleksibel dalam dosis dan pencampuran. Namun kurang praktis, rumit, dan kurang nyaman. Yang kedua, ada insulin pena, lebih praktis, akurat, nyaman, dan meningkatkan kepatuhan. Tersedia versi sekali pakai atau isi ulang, bahkan terhubung ke aplikasi. Yang terakhir ada insulin pump, kontrol gula darah lebih stabil, dosis presisi, mengurangi risiko hipoglikemia, namun biaya mahal dan perlu perawatan rutin. Langkah-langkah menyuntik insulin. Yang pertama ada persiapan, bersihkan tangan, gunakan sarung tangan jika di fasilitas kesehatan. Pasang jarum pada pena insulin. Yang kedua ada priming, pastikan indikator dosis 0, putar piston 1-2 unit, ketuk pena agar udara naik, tekan piston hingga insulin keluar di ujung jarum. Yang ketiga penyuntikan, putar piston sesuai dosis, desinfeksi lokasi jika di fasilitas kesehatan, tusukan jarum 90 derajat, tekan piston perlahan hingga 0. Dan yang terakhir, setelah suntik, biarkan jarum 10 hitungan, tarik tegak lurus, jangan menggosok area suntikan, buang jarum pada wadah aman. Selanjutnya akan dibahas oleh Dian Novitasari. Edukasi kepada pasien. Edukasi kepada pasien yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kepatuhan dan pemantauan. Penting untuk mencegah komplikasi, pantau glukosa rutin. Yang kedua adalah membaca hasil glukosa. Pahami nilai normal glukosa pada saat puasa yaitu 70-130 mg per apa sih? Desiliter. Apa? Desiliter. Ya. Bentar, ulangin. Edukasi kepada pasien. Edukasi kepada pasien dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah kepatuhan dan pemantauan. Penting untuk mencegah komplikasi, pantau dan glukosa rutin. Yang kedua adalah membaca hasil glukosa. Pahami nilai normal pada saat puasa yaitu 70-130 mg per desiliter 2 jam setelah makan, lebih dari 180 mg per desiliter. Yang ketiga adalah penyesuaian dosis saat sakit atau aktivitas berat, konsultasi kepada dokter untuk penyesuaian. Dan yang terakhir adalah hindari lipohipertrofi, rotasi lokasi suntikan, gunakan jarum sekali pakai. Untuk kesimpulannya, memahami insulin, jenis, cara penggunaan, dan pemantauan adalah kunci untuk mengelola diabetes secara efektif dan mencegah komplikasi. Edukasi pasien yang berkelanjutan sangat vital untuk keberhasilan terapi. Baik, itu adalah paparan dari diskusi pada presentasi pada malam hari ini yang dipaparkan oleh teman-teman, dan kesimpulannya adalah sudah dijelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.